لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Baik sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik jamaah sekalian, bagaimana tema yang sudah saya kirim, 4 wasiat Nabi ketika beliau sampai di kota Madinah, di mana Rasulullah SAW setelah 9 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah, lalu mampir di Kuba 5 hari, membangun Masjid Kuba, kemudian melanjutkan sampai di kota Yatsrib, disambut dengan gegap gempita. Lalu Nabi menyampaikan pesannya, wasiatnya, baik kepada kaum Ansar, orang-orang yang ada di Madinah, maupun kepada kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasalu bil lail annasu ni'am tadkhulunal jannata bisalam. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, absus salam. Yang pertama, tebarkan salam. Ya. Rasul menyuruh kita menebarkan salam. Kalimat salam mungkin sangat singkat dalam ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi luar biasa maknanya. Mungkin durasinya tidak sampai 1 menit. Ya. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Ini doa yang universal jamaah sekalian. Setiap kita pasti ingin selamat. Ketika seorang pedagang menggelar dagangannya, seorang ayah menstarter mobilnya, motornya, seorang pegawai membuka laptopnya, maka dia berharap selamat dalam perniagaannya, dalam pekerjaannya. Ketika seorang pejabat disumpah atas amanah jabatannya, dia berharap selamat dalam jabatannya. Kemarin ramai di negeri Konoha, ya kan? Orang yang begitu gagah perkasa ternyata diperlakukan yang luar biasa. Ada hal yang juga luar biasa dikerjakan sehingga dia harus mundur dari jabatannya, hilang dalam seketika, dan sekarang jadi pesakitan di rumah tahanan. Ya. Yang konon gadang-gadang mau diangkat setingkat menteri, tidak selamat dia dari jabatannya. Ada orang juga yang tidak selamat dalam rumah tangganya, sehingga dia harus meninggalkan keturunannya, membuat bingung anak-anaknya kepada siapa mereka berpihak.
Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Dan kita kepengen selamat dunia sampai di akhirat. Warahmatullah, rahmat Allah. Yang tetesan rahmat ini tidak diberikan kepada setiap orang. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kata Allah, maka semata-mata rahmat Allah Muhammad, engkau bisa berperilaku lemah lembut kepada umatmu. Bayangkan dengan tetesan rahmat Allah dia. Rasulullah, perlakuan umat yang luar biasa, Pak. Kalau kita umroh, ada program ziarah ke Taif. Taif itu 100 km dari kota Mekah. Mekah itu adalah ziarah atau hijrah Nabi yang penuh tragedi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi kalau Bapak ke Taif biasanya mampir ke Masjid Ibnu Abbas. Yang di depan masjid itu ada makamnya Ibnu Abbas. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah. Ya, yang dia di hari tuanya membuka perpustakaan, ngajar hadis, tafsir di situ. Dan berwasiat tidak ingin kalau dia wafat dimakamkan di Mekah atau di Madinah. Padahal dia orang mulia, sepupu Nabi dan doakan Nabi, menjadi referensi dalam tafsir dan hadis. Kata Ibnu Abbas, saya tidak layak dimakamkan di Mekah, ada Ka'bah di sana. Menganggap dirinya hina. Bayangkan, ada orang rebutan pengen dia, orang merasa hina. Di Madinah dia memuliakan Rasulullah, tidak pantas dia ada di Madinah dimakamkan. Di situ ada Nabi yang mulia. Di hari tuanya dia mengasingkan diri di Taif dan bahwa kalau dia wafat dimakamkan di sana. Ini dimakamkan dan dibangun perpustakaan. Dan kalau pantai ke sana jangan heran itu kalau menjelang sholat tuh saat pertama kedua itu adalah warga Taif. Mereka pakai sorban merah dengan baju putihnya. Saya tanya mau Taif, betulan haji kemarin datang menjelang zuhur, saya mereka mas saat itu adalah warga Taif. Sorban merah itu lambang mereka sudah hafizul Quran. Jadi yang menjaga itu imam ya. Sampai pertama kedua mereka itu. Tapi Ustadz jangan cerita dan tanya tentang Nabi hijrah ke sini, pasti mereka nangis. Ya, jadi segitu mulianya mereka hafal Quran, menjaga. Kalau ditanya sejarah Nabi hijrah ke kota Taif, mereka nangis. Alangkah malunya kami. Moyang kami dulu mengusir Rasulullah. Dan Nabi datang dengan kebaikan, membawa kepada jalan Allah. Nabi diusir, dilempari batu, sampai penengguk Taif itu gergetan bahasa kita. Ya Muhammad, kalau engkau izinkan aku balik Taif ini, aku blender mereka, kurang ajar. Ini kan Rasulullah mengangguk saja saat itu, habis Taif itu. Itulah Rasulullah, ada rahmat di hatinya, dia mengangkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sungguh mereka tidak tahu. Fabima rahmatin minal lintalam, maka semata-mata rahmat Allah engkau berperilaku lembut kepada umatmu. Padahal perlakuan umat begitu luar biasa. Engkau dilakukan hina ya Muhammad, iya, tapi saya berharap kalau mereka belum mendapat hidayah, semoga anak mereka. Kalau anaknya belum juga, semoga cucunya. Kalau cucunya belum, semoga cicitnya nanti dapat hidayah. Dan terbukti sekarang, ya, ahli Taif itu adalah orang-orang yang cinta dan cinta Quran, karena Ibnu Abbas wafat di situ. Semacam buka lembaga lah, kayak pesantren, pelajari Quran dan hadis. Kalau nanti ziarah itu nanti di depan masjid ada makamnya yang ditutup rapat, makam Ibnu Abbas. Jadi luar biasa. Nah, rahmat Allah, setetes rahmat Allah ini yang menyelamatkan buaya dan keturunannya, Pak. Bayang nggak? Buaya itu kan nggak kayak ayam, bertelur tapi nggak mengerami. Kalau kita lihat film dokumenter tentang buaya, dia kan kayak penyu. Dia bertelur, ditinggal di lubang-lubang, di sarang. Dia nunggu aja dari jauh.
Kalau ada predator baru datang dihalau. Selama menunggu, si buaya rela nggak cari makan, khawatir kalau dia lapar cari makan nanti telurnya dimakan predator. Nunggu, dia nahan lapar tuh berhari-hari sampai sang telur ditetaskan oleh alam kan. Ketika si telur buaya ini menetas, anaknya menciap kayak anak ayam, dan dia mendengar suara ciapan anaknya. Dia datengin pelan-pelan Pak, sarangnya dibawa rahang yang kuat dan buas yang bisa menghancurkan kerbau, ya, babi hutan dalam hitungan detik, bisa membelah, meretakkan, meremukkan. Maka lemen itu setetes rahmat di buaya menjadi tempat yang lembut dan aman bagi anak buaya. Coba aja lihat kalau dokumenternya, dia datang pelan-pelan ke suara ciapan anaknya itu. Jadi suara buaya itu kayak anak ayam menciap. Dia ambil, kan ada puluhan, dibawa semua sampai habis tuh anaknya pinggir sungai. Setelah itu dia diam, anaknya di sekelilingnya. Dan sang induk tidak mencari makan sampai anaknya mandiri dan dia lepaskan. Dia nunggu aja. Apa nih kita ambil? Jadi buaya itu kalau sudah punya anak, tanggung jawabnya penuh pada anak. Dan dia tidak akan melepaskan anaknya sampai anaknya mandiri. Makanya saya baru paham sebagai orang Jakarta kenapa dulu calon mertua saya ketika ngelamar, ya mantu jangan lupa ya kalau nanti nikah roti buaya jangan gak dibawa. Itu tradisi kita orang Betawi katanya. Buaya punya nilai pertama, kenapa? Kata orang-orang tua, karena buaya kalau udah punya pasangan setia. Tapi setelah kita belajar tentang ilmu buaya, oh ini yang penting. Ketika Anda menikah bukan sekedar menikah istri, Anda akan punya anak, bertanggung jawablah seperti buaya. Begitu buasnya dia, kuat rahang dia, menjadi tempat yang lembut bagi anak-anaknya, dan dia rela berlapar-lapar demi menjaga anak agar selamat dari predator. Maka setetes rahmat, tempat yang mengerikan menjadi tempat yang lembut bagi anak buaya. Ya rahmatullah. Maka setetes rahmat hari ini kita tergerak bangun subuh. Nah mungkin ada sebagian kita, saudara kita yang masih nyenyak dalam tidurnya, yang mungkin jangan-jangan tidurnya lebih awal dari kita, ya kan? Kita lebih terlambat karena satu dan lain hal, mungkin di atas jam 10, bahkan mungkin di atas jam 12 baru tidur. Tapi dengan rahmat Allah ketika azan subuh tergerak kita bangun, dengan ringan datang ke masjid sholat berjamaah. Itu kalau bukan rahmat Allah berat rasanya Pak. Ada orang rumahnya sebelahan nama masjid, speaker kedengeran jelas. Subuh Bilal azannya ditambah, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Harusnya dia bangun dan menjawab sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Tapi tidak tergerak. Ya. Ada orang yang mungkin jaraknya jauh dan suara azan samar-samar kedengeran di rumahnya. Tapi azan yang samar dengan ada rahmat Allah, tergerak dia bangun. Segera wudhu, mandi kalau kebetulan ya sedang junub di tengah dinginnya pagi. Ya. Kalau bukan rahmat Allah, malas kita mandi segera kita. Lalu berangkat ke masjid. Jadi kedua, rahmat Allah yang perlu kita syukuri. Hanya dengan rahmat Allah kita merasa nyaman ketika melakukan kebaikan dan merasa bersalah ketika berbuat hal yang tidak baik. Ya. Wa barakatuh, berkah. Apa itu berkah? Yazidul khair, bertambahnya kebaikan. Ada orang yang barangkali penghasilannya biasa saja, mungkin kelasnya UMR, tapi dari rezeki yang sedikit ini bermanfaat, berkah. Keperluan keluarga terpenuhi, keperluan sekolah anak terpenuhi, bahkan dia masih bisa berbagi dengan penghasilan dia yang sederhana itu, yang sedikit tadi. Mertua terbantu walaupun tidak banyak, ketika orang perlu dia bantu, itu berkah namanya.
Ada orang yang kelihatannya hidupnya berlebih, tapi kelihatannya nggak berkecukupan. Ya. Kalau orang datang bawaannya sulit aja, ya boro-boro membantu. Yang ada keluhan aja hidupnya, tidak berkah. Anak-anaknya jadi sarjana, kerja di tempat-tempat yang terhormat. Ya, ada orang anak hanya 2, logikanya sampai doktor pun harusnya dia bisa menyekolahkan anaknya. Ternyata 2 anak itu nggak ada yang tamat jadi sarjana. Itu namanya berkah. Ya. Nah, perintah menyebarkan salam ini kata Nabi, ya, tercantum dalam surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu ingat. Dan ada adabnya dalam memberi salam jamaah sekalian. Kata Nabi, jika sudah 3 kali kita menunaikan salam, tuan rumah tidak ada respon, kembalilah pulang. Walaupun kita yakin misalnya mobilnya ada di garasi, sepatu sendalnya ada, kayaknya ada di rumah. Kata Nabi, kalau sudah 3 kali nggak punya hak beri salam, nggak ada respon, pulanglah. Itu adabnya. Pertama, mungkin tuan rumah lagi istirahat, mungkin lagi sakit, mungkin suami istri habis bertengkar, ya kan? Kalau terima tamu kan nggak enak. Jadi jangan maksakan. Assalamualaikum, wah, Pak Iwan, sendalnya ada nih. Kamu itu nggak beradab. Ya, kalau mungkin benar dia ada dan kita yakin ada, nah kita tamu harus tahu diri kata Nabi. Kembalilah pulang, cari momentum lain. Kenapa? Iya mungkin dia ada, memang dia nggak menjawab, mungkin dia sedang sakit sehingga merasa nggak nyaman, atau dia baru bertengkar hebat sama istrinya, kan nggak nyaman terima tamu, atau mungkin dia sedang tertidur, jadi nggak boleh suudzon. Ya, jadi adab kita ketika bertamu, ya, hak kita 3 kali berikan. Kalau 3 kali salam tidak keluar sudah, jangan mempermalukan tuan rumah. Ini sendalnya ada, sepatunya ada, mobil ada, kok nggak, orang nggak keluar ya, Assalamualaikum. Itu namanya kita tidak beradab dalam itu. Adab dalam salam begitu. Hak kita 3 kali, walaupun kita yakin ada, dia tidak keluar, pulang kata Nabi. Ya, harus dipahami. Kemudian orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, idealnya kita yang lagi bawa motor, Waalaikumsalam Pak Haji, salam. Kita lagi dengan mobil kita yang nyaman, betapa Islam mengajarkan. Kebayang Pak, kalau yang jalan kaki orang yang tidak punya mobil, nggak punya motor, orang biasa, tahu-tahu kita dengan sedan mewah kita turun, buka nyos, Assalamualaikum Pak Haji, duluan ya. Tuh Pak Haji mau sekalian, mau ke depan yuk bareng. Maka si pejalan kaki merasa dihormati, dihargai oleh orang yang punya mobil, yang punya kendaraan. Ini. Kemudian pejalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Nah, kita lagi jalan pagi, jogging, lewat rumah jamaah kita kenal, kita yang lewat beri salam pada orang yang duduk. Kemudian orang yang sedikit beri salam pada yang banyak. Seperti tadi saya sedikit sendirian, Bapak banyak, maka saya memberikan salam lebih dahulu. Ya. Yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Nah, itu adabnya. Ya, dan hukum memberi salam sunnah, menjawab salam wajib, minimal sama dengan yang diucapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang terbaik kata Nabi menjawabnya lengkap, warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wasiat Nabi, afsus salam wa at'imu ta'am, dan berilah makan. Ya. Kalau bahasa bebasnya neraktir Pak. Nah, ya,
Bagaimana memberikan makan? Allah mengajarkan dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum ya jazaan wala syukuran. Al-Insan. Dan mereka memberikan makanan ala hubbihi. Nah ini ya, dia kata Nabi wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Hendaklah mereka memberikan makanan yang disukai, miskinan wa yatiman wa asiran, baik kepada orang miskin, anak-anak yatim maupun budak yang mereka miliki. Jadi adabnya memberi makan ala hubbihi, yang disukai, yang disenangi orang yang terima. Ya. Boleh jadi kita hobinya durian, mohon maaf misalnya kan, kita penghobi durian. Wah durian mau harga berapa makan, duitnya ada dan dia suka, ya kan? Montong, ya kan? Yang satu bulatnya bisa sampai 700.000, gak masalah, dia hobi. Ya. Dia beli nih buat tetangga atau buat mertuanya, montong yang besar, mahal, wangi, tapi mertuanya nyium durian mual, boro-boro makan. Kira-kira faedah nggak? Harga yang mahal, durian yang wangi, yang enak, dia kasih mertua atau kasih kawannya, Waalaikum, Pak ini ada enak durian manis tuh mantap. Dia nyium aja udah mual, ya kan? Biasanya dia kasih orang lagi, yang ekstrim lagi udah buang aja, ngapain? Pusing saya baunya. Jadi Quran ala hubbihi. Hendaklah kita memberi makan apa yang kita senang, yang disenengin yang nerima. Bukan soal nilai dan nominal. Boleh jadi yang kita berikan sederhana, misalnya kita masak sayur lodeh sepanci, modalnya nggak nyampe 100.000, ya kan? Cuma sayuran sama santan, ya. Kara mungkin yang 2 biji dapat sepanci. Lalu panas-panas kita bagikan tetangga. Tetangga memang suka sama lodeh. Sudah lama dia nggak makan lodeh. Teman lodeh kan tempe bacem sama ikan asin, gitu ya kan? Kasih lodeh sepiring, ada tempe bacem 2 potong, ada ikan asinnya 2 ekor. Sederhana itu makanan. Tetangga yang sudah tua ini dapat panen. Alhamdulillah, masya Allah ini Bu, Pak Haji enak, paham banget saya hobi lodeh ini. Dia tinggal ambil nasi, makannya nikmat itu. Karena kita kasih bukan soal nilai mahal murahnya, tapi ala hubbihi, yang dia senengin. Itu pahalanya 2, pahala bersedekah, pahala membahagiakan. Ya. Jangan mengukur kesenangan kita. Kita dari mula udah banyak enak, begitu asam urat tinggi, gula darah tinggi, ya kan, kolesterol tinggi, tempe tahu, kita ke orang lain belum tentu. Ya, jadi adabnya kata Nabi, kata Quran Al-Insan ayat 8, wa yut'imu ta'am ala hubbihi. Ya, hendaklah memberikan makan apa yang mereka sukai. Ya. Kalau kita punya mertua, kita kan sesuai tahu nih mertua senengnya apa nih. Ya. Kalau mertua memang senengnya pandan wangi, jangan dikasih beras jatah yang banyak kutunya. Ya kan, nggak kemakan. Nah, ya kata mertua, ya Allah, yang aja nggak doyan saya dikasih beginian gitu. Jadi mubazir tuh hadiah kita. Kita berhadiah bukan sekedar menggugur kewajiban, penting saya bawa mau dimakan mau nggak urusan dia. Saya udah gugur kewajiban, tidak begitu. Supaya hadiah kita tepat sasaran. Wa yutimu ta'am ala hubbi, dalam engkau memberikan makanan apa-apa yang mereka sukai. Bagaimana pahalanya? Dulu ada sahabat Pak, namanya Sa'ban. Mungkin saya pernah cerita di forum ini. Sa'ban punya kebiasaan sholat paling sop paling kanan. Tiap subuh ada di situ. Selalu Nabi kalau subuh Sa'ban ada di pojok kanan depan. Sehingga ketika Nabi datang duluan dia nggak ada. Lah ini Sa'ban kemana? Berarti di pojok kanan paling depan itu. Sampai komat Nabi masih celangak kelingkuk nggak ada. Nabi sholat segera dipanjangkan suratnya biar Sa'ban kalau masbuk masih kebagian berjamaah. Sampai salam nggak ada. Ditanya, mana Sa'ban? Ada yang lihat nggak? Nggak ada ya Rasul, kami nggak tahu.
Ada yang tahu rumahnya? Ada sahabat yang pernah main? Angkat tangan. Saya harus pernah mampir ke rumah sahabat. Lumayan jauh ya Rasul, 2 jam perjalanan. Bayangkan jalan kaki 2 jam. Bapak kalau treadmill 2 jam kira-kira berapa kilo Pak? Kalau durasinya mungkin yang 3 atau 4 kali ya. Usia-usia jangan yang 6 atau 5 yang speednya cepet ya. Standar kita lah 3 atau 4 ya. Speed 4 kira-kira 2 jam berapa kilo tepatnya Pak? Ada 8 kilo kali ya? Ya lebih kurang 8 kilo. Jadi jarak masjid Nabi ke rumahnya Sa'ban 8 kilo lebih kurang lah kalau kita jalan yang standar ya. Kalau kita treadmill, nah, kalau durasinya 4 ya kan 8 kilo dapat tuh. Kalau 8 kilo mungkin dari sini sampai ke UIN kali ya. Jadi tiap hari subuhnya begitu. Akhirnya dianterin 2 jam jalan kaki sampai di kampung Sa'ban, ternyata Sa'ban udah meninggal. Katanya meninggal habis Isya ya Rasul, jadi nggak sempat subuh berjamaah dengan engkau. Nggak ada gejala apa-apa, cuma menjelang wafatnya ada 2-3 ucapan Sa'ban yang membuat kami bingung. Ya, andaikan jauh, andaikan jauh, andaikan baru, andaikan baru, andaikan semuanya, andaikan semuanya. Rupanya ketika saya cerita, Rasul mendapat gambaran dari Jibril. Oh itu saat dia sakaratul maut, kata Nabi. Beruntung itu adalah penyesalan Sa'ban ketika hidupnya tidak merasa belum maksimal kebaikannya. Yang pertama, andaikan jauh, dia merasa begitu lihat Allah tunjukkan di saat dia menjelang wafat, jarak antara rumahnya dan masjid Nabi yang subuh dia jalan itu, langkah kaki kanan terangkat derajat, langkah kaki kiri terhapus dosa. Sahabat nyesal, andaikan lebih jauh lagi rumah saya, pasti lebih hebat lagi itu pahalanya tiap subuh sama Nabi. Yang kedua, andaikan baru, waktu musim dingin dia ada musafir sedang menggigil di teras masjid. Ya kan di sananya 2 musim kan, rihlatas syita'i was-saif, musim panas, musim dingin. Musim panas haji kemarin saya 45 sampai 48. Bahkan puncaknya bisa di atas 50 derajat, Pak. Musim dingin bisa di bawah 10 derajat. Bahkan kalau ekstrim bisa di bawah 0 derajat dingin. Jadi musafir kedinginan, spontan entah hilang, entah lupa bawa, dia punya jaket lusuh dikasih supaya dipakai. Jadi hadiah dia yang lusuh itu Allah ganjarkan dengan pahala yang besar. Dia nyesel seandainya jaket yang kasih baru pasti lebih besar lagi pahalanya. Nah ini yang ketiga, andaikan semuanya. Ada musafir, dia lagi ngeteh pagi, makan roti. Kalau Arab kan rotinya gede Pak, ya kan. Kalau kita mungkin segini ya. Kita orang Arab sekali ngeteh segini karena mungkin perut mereka berbeda kan. Makan nasi kebuli nampan gede itu kita berlima nggak habis, dia berdua habis. Ya kan. Biasanya kambingnya sebelah itu kan paha kambing, wah mereka habis. Mungkin memang porsinya beda, mungkin juga ususnya beda kali kita dengan mereka. Ada pengemis datang kelaparan, dibagi 2, rotinya dibelah, kasih, dia bagi, tehnya juga minum. Ya, dan dia melihat seperti sabda Nabi, man at'ama akhahu minal khubzi, pahala yang didapatkan nilainya. Barang siapa yang berikan makan saudaranya sebutir roti, hatta yusbi'ahu, sampai dia kenyang. Wasaqahu minal ma', memberikan minum saudaranya, hatta yurwiyahu, sampai hilang dahaganya. Ba'uda minan nar, maka dia dijauhkan dari siksa api neraka sab'a khada'iqah, 7 parit. Wa kullu khandakin masirtu sab'a mi'ati am, setiap parit jaraknya 700 tahun. Coba nilainya. Ya. Saya ulang hadisnya, man at'ama akhahu minal khubzi, barang siapa yang memberikan saudaranya sebutir roti, hatta yusbi'ahu, sampai dia kenyang. Wasaqahuma, kemudian memberikan minum saudaranya, hatta yurwiyahu, sampai hilang dahaganya. Ba'uda minan nar, maka dia akan dijauhkan Allah dari neraka jahanam sab'a khadaik, sepanjang 7 parit. Wa kullu khandakin, setiap parit masiratu sab'a mi'atin, itu jaraknya 700 tahun.
Makanya pantas Rasul menjelang wafatnya ingat di bawah bantalnya ada duit 8 dinar, dia suruh Fatimah bagiin. Habisin Fatimah, karena ini bekal saya di akhirat. Jangan sampai saya mati masih nyimpen uang sementara ada anak yatim, fakir miskin yang belum makan hari ini. Ya. Bahkan Allah mengecam orang yang tidak peduli kepada fakir miskin. Ya. Itu pahalanya orang yang suka nraktir, Pak. Ya. Misal, dan kita nggak tunggu harus jadi presiden dulu baru ngasih makan rakyatnya se-Indonesia, nggak usah. Apalagi jadi bikin repot orang senegara, ya. Kita sendiri bisa menjadi pelaku kebaikan. Misalnya Bapak lagi makan di rumah makan Padang nih siang-siang dekat kantor kita. Rumah makan langgang kita makan, kamu tuh di pojokan, maaf bukan menghinakan profesi ya. Ini hanya contoh saja. Di pojokan ada orang pakai jaket ojek online. Ya, entah Grab, entah Gokar, entah ya Gobek, lagi pakai makan juga lahap. Kita udah selesai makan. Berapa Mas? Pakai apa Pak? Pakai tunjang 30.000 Pak. Itu di ujung sana yang pakai jaket Gojek makan berapa itu? Dia pakai ayam Pak 20. Kasih 50.000. Mas saya yang bayar ya, jangan ditagih. Oh siap Pak, kata kasirnya. Kasirnya jujur kan. Kita udah keluar nyono pergi kemana, balik ke kantor kerja. Dia baru selesai makan. Berapa Mas? Maaf Pak, udah ada yang bayar. Siapa yang bayar? Tadi orangnya udah pergi Pak. Bener-bener Pak, udah dibayar Pak. Kalau belum saya tagih. Udah dibayar. Ya, si abang Gojek yang dari pagi narik belum dapat apa-apa, alhamdulillah ya Allah. Dua dipegang nih. Anak saya sekolah besok. Pulang dibagi dua kan, 20.000 tadi, 10.000. Anak yang kelas 6 SD, anak yang kelas 1 SMP, nak besok sekolahnya ongkosnya. Punya duit Pak, banyak orderan, nggak ada orang baik naktir Papa. Siapa Pak? Nggak tahu siapa orangnya. Dia nggak tahu tuh jamaah tahu Pak itu ya kan. Nah. Jadi yang kita traktir bapaknya, yang dapat faedah siapa? Dua anaknya, itulah berkah. Ya. Nah ini. Bahkan Allah mengecam kan, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Ngakunya Islam padahal dusta dia. Cirinya apa? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang suka menghadik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Ada seorang jamaah punya kebiasaan, ya. Nah, dia orang sederhana, nggak bisa tiap hari, dia setiap Jumat dia praktekkan tuh. Setelah hari Jumat makan siang dicari aja orang yang layak dibantu, dan dia nggak harus ini. Kayak tadi lihat ojol lagi makan, mas yang bayar ya. Nah, dia tiap Jumat berkah, dia nggak bisa kayak orang-orang yang menyediakan 100 nasi kotak, tapi dia keluarkan pribadi. Ternyata buat satu orang yang nerima, misalnya abang ojol yang lagi sepi tarikannya dengan nggak bayar makan 20.000, udah nangis tuh ojol kan, ya Allah anak saya sekolah besok nih. Kira tadi pagi papa ada yang bayarin makan siang 20.000-nya utuh, padahal lagi kosong tarikan. Apalagi memang situasi sekarang sedang serba sulit. Wayat imotoam. Bahkan di Turki ada pedagang roti Turki, ada di video yang saya nontonnya di TikTok, bagus tuh. Si pedagang roti, toko roti ini punya kebiasaan kalau dia buka, dia keluarkan sedekah dia, ya kan? Jadi kalau misalkan dia bikin 100 roti, ya kan, 2,5%-nya paling cuma 2 butir atau 5 butir lebih kan. Bagi dia ada infak, kalau dibikin misalnya 100, 2,5% kan cuman 3 butir kurang, 2,5 roti harusnya, di kadang 10 ditaruh sedekah dia. Jadi begitu dibuka toko, di pojokan itu ada keranjang roti gratis, ditaruh itu. Dan orang-orang di sana juga sudah maklum, misalnya ada kuli-kuli kasar, ya, hari dia mau nukang, kelaparan, belum makan, ke toko itu masih ada nggak? Jadi kalau masih ada, hak dia. Dan dia yang datang juga tahu diri, ambilnya satu aja, nggak Pak saya ambil semua ya Pak, buat anak, buat cucu, enggak. Dia ambil satu sekedar menghilangkan lapar dia. Pak saya
mau ambil itu ya, silakan. Emang jatah sedekah dia buat fakir miskin tuh. Tiap hari taruh di keranjang tuh 10. Nanti ada orang yang mau kerja, mau jadi kuli kasar, belum makan dulu. Ya, nanti sore dia dapat duit, dia datang lagi. Pak, saya beli roti buat anak saya, Pak. Dia beli roti 3 misalnya, 2 dibawa pulang, 1 ditaruh lagi di keranjang. Kenapa? Karena tadi pagi saya makan ditolong dari sedekah ini. Mudah-mudahan ada orang miskin yang lain atau orang yang kayak saya bisa makan juga seperti saya. Dan akhirnya dengan ide banyak orang beli juga melebihkan dan naruh para pembeli juga, lihat ide begitu, jadi manjang. Ya kan? Nah kalau di kita bikin etalase model begitu ditaruh mana? Ya habis itu. Kadang-kadang bukan yang miskin ya. Di kita adabnya kurang kan? Coba bikin adakan misalkan kayak model tukang roti, bikin etalase, ada sayuran, ada ini. Ya. Kadang kan satu orang ngambil bisa sampai 5 ini kan, kita beda. Atau dulu Profesor Yunus, saya ingat pernah berhasil di Bangladesh kan, mengentas dia meminjamkan nggak pada konglomerat, nggak kepada oligarki, duitnya dipinjam kepada UMKM. Misalnya dia punya, kalian bikin gaduh-gaduh nggak punya modal, kasih 2 juta tiap bulan, nyicil 100.000 selama 20 bulan. Satu orang dibuat 20 grup. Jadi kalau satu orang ini 100.000 tiap bulan bayar, nanti dapat kan 2 juta. Nanti nambah lagi anggota baru dapat 2 juta, begitu terus. Itu kan yang berhasil Profesor Yunus di Bangladesh kan, ketika dia jadi Menteri Keuangan, Perdana Menteri. Itu zaman SBY ada menteri juga namanya Bapak Salim Segaf Al-Jufri. Punya ide begitu, sempat jalan tapi gagal. Emang mental kita yang susah. Karena saya masih ketua LPM waktu itu, tahun masih beliau jadi Menteri Sosial. Kumpulin ya tuh grup 10 orang. Ya kan, pinjemin 2 juta, itu pinjaman tidak berbunga dan tidak perlu ikatan. Cuma di anggota misalnya dia punya pedagang, pengen dagang gado-gado, kasih 2 juta, syaratnya tiap bulan nyicil 100.000. Kalau 10 orang kan 2 juta terkumpul ya, atau 20 orang. Waktu minjamnya bagus, ya kan, gitu terima 2 juta, kadang-kadang nggak jualan gado-gado, ada yang beli HP, ada yang beli sepeda. Jadi nggak lancar, di kita memang mental, ya. MBG berantakan mental, ada yang usul udah makanya jangan kasih beli barang jadi korupsi, kasih duit tunai. Emang terjamin, mental kita udah rusak. Kasih tunai aja, apalagi tunai, ada aja potongan-potongan, apa yang nggak ini? Jujur yang gampang aja, diantara kita siapa yang bikin SIM normal? Mobil standar 700 kalau ya nggak, motor 600 sekarang. Coba ikut sesuai dengan bayar di bank 7 bulan bolak-balik Pak. Soal mental kita nih dah rusak. Jadi kan kemarin orang protes bukan soal programnya, mentalnya. Ya. Bikin koperasi, yang penting dibangun, buat atas kuburan, ntar mau orang mau belanja bukan. Yang penting saya bangun bandara triliunan, mau dipakai mau enggak, yang penting udah ada komisinya. Itu mental kita, dari tingkat atas sampai tingkat bawah begitu. Jadi susah ya. Dan negeri ini kalau di orang-orang yang amanah jujur luar biasa ya, tingkat kemiskinan mungkin habis ya, kan sumber alam kita yang luar biasa dibandingkan India ya, yang orangnya besar sumber alamnya sedikit, kita sumber alamnya besar. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, jalinlah tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati, yakni qati rahim, tidak berhak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bagaimana menghidupkan silaturahim? Kata Nabi, saling berkunjung, zurgiban tasdad hubban, saling berkunjung akan tumbuh kecintaan di antara kita. Coba kunjungi adik kita, sepupu kita, ponakan kita. Orang kalau dikunjungi ada rasa kehormatan. Apalagi kalau ya orang yang mengunjungi lebih terhormat, ya kan? Lurah mengunjungi masyarakat, camat mengunjungi warga, pejabat mengunjungi rakyat, itu sebuah kehormatan yang luar biasa.
Kita yang lebih tua berkunjung kepada yang lebih muda, itu luar biasa. Ya. Zurgiban tasdadu hubban. Kemudian yang kedua, saling mendoakan. Jalin satu, doakan saudara kita agar terjalin, entah karena dia sakit atau ada hal yang lain. Kata Nabi, siapa mendoakan saudaranya, doakan tidak meminta dan tidak tahu, maka malaikat mengaminkannya seraya menambah walaka bimislin, bagimu hal yang sama. Jadi misal kita dengar guru kita sakit, Bapak Fulan misalnya, maaf ya, dia nggak cerita karena mungkin nggak mau merepotkan jamaahnya. Kita tahu sakit. Habis sholat isya kita doa, ya Allah, Bapak guru kami Bapak Fulan sakit, ampuni dosanya, sembuhkan penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Kalau kita mendoakan saudara yang didoakan tidak tahu dan tidak minta, kata Nabi, malaikat mengaminkan di atas kepala kita, amin walaka bimislin, kabulkan ya Allah baginya hal yang sama. Jadi kalau kita berdoa yang baik buat saudara kita tuh baliknya ke kita baikan itu. Ini saling berdoa, saling berkunjung, saling mengungkapkan sukacita kita. Ini yang jarang, Pak. Satu hari Abu Thalhah lagi duduk di sebelah Nabi, lewat Sa'ad bin Abi Waqqas ya di teras masjid Nabi habis asar. Si Sa'ad ini rupanya masbuk, ketinggalan sholat berjamaah, muka yang basah habis dari toilet, mau sholat. Kata Abu Thalhah, ya Rasulullah, saya senang dan cinta dengan Sa'ad bin Abi Waqqas karena keilmuannya, kesalehannya, kewaraannya. Kata Nabi, a'lam tahu, kamu udah ngasih tahu belum suka cintamu kepadanya? La, belum ya Rasul. Fa'alimhu. Kata Nabi, sekarang juga ungkapkan suka cintamu kepadanya. Berdirilah Abu Thalhah, disamperinnya saat yang mau sholat, dia minta waktu sebentar. Apa kata Abu Thalhah? Ya Sa'ad, inni la uhibbuka fillah. Wahai Sa'ad, saat ini saya mencintaimu karena Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dapat ungkapan cinta menjawab. Apa jawabannya? Ahabbakallahu alladzi kama ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu seperti engkau mencintaiku saat ini. Kira-kira indah gak, Pak? Ini jangan kita praktekkan ya. Wah. Kalau kepada orang lain aja disuruh begitu ungkapan cinta, apalagi kepada orang terdekat, pasangan kita. Pernah nggak ada ungkapan cinta? Wih, dulu Pak waktu PDKT, ya kan. Sekarang udah nggak lagi. Padahal Nabi sering ungkapan cinta kepada Aisyah. Ya, kepada orang tua yang melahirkan, berjuang, besarkan kita sampai sukses jadi sarjana. Pernah nggak tuh ungkapan cinta? Aduh Bapak, terima kasih selama ini udah ikhlas cari rizki. Saya sering kecilnya bandel banget ya, sering bikin masalah sama teman-teman, Bapak dipanggil wali kelas, dipanggil polisi. Aduh, saya sadar sangat, terima kasih dulu udah membesarkan saya dengan sabar. Ke mertua pernah nggak terungkap ungkapan cinta? Terima kasih ya Pak yang beri kepercayaan anak Bapak menjadi istri saya. Ya, yang kita dulu bukan siapa-siapa, mertua dengan ikhlas nerima kita karena tahu kita orang yang bertanggung jawab. Mengungkapkan sukacita. Ini ya, wasalul arham, jalinlah tali silaturahim pada saya yang tidak ada tendensi apa-apa, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan ekonomi kita datang. Dan yang terakhir, wasalu filal annasu ni'am, sholatlah di waktu malam sementara manusia lagi tidur, menjaga tahajud kita ya. Bagi Rasulullah tahajud itu wajibul fardi, kewajiban pribadi. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Ya, sahabat Umar kalau tidak sholat tahajud menganggap dirinya kesiangan, Pak. Walaupun subuhnya masih berjamaah di masjid jadi imam, tapi dia nggak bangun. Misalkan bangun sudah azan, kan udah habis waktu subuh, langsung ke masjid sholat qobliyah jadi imam. Walaupun subuhnya masih berjamaah, kalau nggak sholat subuh, dia merasa dirinya kesiangan. Nah kalau udah kayak merasa begitu, kalau nggak tahajud kesiangan, tuh kualitas kita udah imannya kelasnya Umar bin Khattab. Ya, sebagian kita kalau kesiangannya kan bener-bener siang,
Jadi kagak ada dia mikir mana subuh, soyangan saya 6:30 baru bangun itu kan. Jadi waktu duha kita baru bangun tuh lewat. Jadi bagi Nabi wajibul fargi. Kalau sahabat kalau kesiangan tahajud menyesal dia. Ya kalau nggak sholat tahajud kan ya sholat subuh saja merasa kesiangan. Apa faedahnya? Di surat Al-Isra Allah menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di pertengahan malam bertajudlah kamu sebagai ibadah tambahan, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Itulah fadilahnya salat malam kata Quran. Kalau kita udah istiqomah menjaga salat malam kita, tahajud kita, maqaman mahmuda, maka Allah akan menempatkanmu, mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ketika jadi suami yang terpuji, ya kan? Dipuji anak, dipuji istri, aduh suami saya luar biasa perhatiannya. Ketika menjadi ayah yang terpuji, yang jadi pujian bagi anak-anaknya, yang dirundikan kepergiannya, menyenangkan kehadirannya. Kan ada aja yang bikin anaknya horor. Begitu ayah pulang, ayah pulang, pada ketakutan itu, ya kan? Horor. Yang ada ayahnya marah-marah gitu. Jadi kepulangannya menakutkan, kepergiannya menyenangkan. Ya, besok kayaknya tugas ke kotanya seminggu ya ke luar daerah. Anaknya di grup anak-anak, alhamdulillah ayah pergi katanya. Jadi perginya menyenangkan, jadi keberadaannya menakutkan. Nah, itu repot kalau begitu tuh. Jadilah ayah yang terpuji. Ketika jadi pemimpin yang terpuji, dipuji rakyatnya karena kebijakannya, keadilannya, kepeduliannya. Ketika jadi tetangga yang terpuji. Ya Allah, tangga saya luar biasa baik banget, sering ngasih hadiah. Kalau saya ada hajatan nggak minta, dia datang bantu. Ya, kemarin viral ya, sampai yang punya rumah mau jual karena merasa terteror sama tetangganya. Ada aja kadang-kadang buang sampah di rumah tetangganya. Ya. Kadang-kadang sengaja melempari kotoran ke rumah tetangganya, sehingga stres akhirnya rumah itu dijual kan, karena nggak tahan. Menjadi tetangga yang terpuji. Ketika dia menjadi guru-guru yang terpuji. Kan sekarang ada guru yang tidak terpuji, yang melecehkan santrinya. Naudzubillah. Ya. Jadi maqamam mahmuda. Maka jaga salat malam kita. Jadi kenapa lagi Nabi salat tahajud itu wajibul fardhi, kewajiban pribadi? Ini kaitannya. Kalau dia nggak terjaga, apa hati Nabi berat, Pak? Nabi udah stroke ngadepin umat. Coba bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab itu kan luar biasa. Waktu perang Uhud coba kayak apa tuh, paman Nabi meninggal, udah meninggal nggak cukup dihinakan sama Wahsy kan, karena si Hindun ini udah bayar Wahsy kalau bisa matiin pamannya Nabi Hamzah, saya bebaskan kamu, saya kasih hadiah. Ditombak, Hindun nggak puas, disamperin, dibedah dadanya Pak, dirobek dada Nabi ya, Hamzah, diambil jantungnya, diiris-iris kayak potongan sate, dimasukin benang, dikalungin di lehernya Hindun, dia keliling kayak ngeledek Nabi, Muhammad ini jantungnya Hamzah, Muhammad ini jantungnya Hamzah. Coba kalau situasi itu kayak ada di kita Pak, paman yang kita banggakan jantungnya diewer-ewer, coba kalau kita udah stroke di situ kan, udah kalah, dihinakan, Muhammad ini jantungnya Hamzah, Muhammad saksikan ini jantungnya Hamzah. Pantes kayak Nabi itu menjaga tahajud. Kalau enggak udah Mus'ab bin Umair kan yang diputus tangannya waktu perang Uhud, tangan kanan putus, kiri putus. Sahabat padahal dia anak bangsawan, takhta kekayaan orang, anak tunggal bangsawan Quraisy. Sampai Nabi yang bilang waktu makamin Mus'ab bin Umair di lapangan Uhud, dulu siapa yang gak kenal Mus'ab? Gamisnya khas, parfumnya khas, saking kayanya Pak. Kalau dia lewat malam-malam ada Mus'ab lewat di rombongan, kenapa? Minyak wanginya itu punya Mus'ab, gak ada yang punya, saking mahalnya.
rombongan lewat di tengah ada mushaf, itu ada mushaf di tengah, kenapa? Gamisnya beda sendiri, kenapa paling mahal? Jadi boleh aja kalau kita secara kalau mampu silakan pakai, asal selama tidak untuk kesombongan dan berlebihan. Dulu siapa yang tidak kenal mushaf, bajunya khas, parfumnya khas, engkau lihat kematiannya dihinakan mereka kafir Quraisy, tangannya terputus, tapi ketahuilah ruhnya Mus'ab bin Umair dijemput para bidadari karena dia meninggal belum menikah. Nah ini jamaah sekalian tentang 4 wasiat Rasulullah pada kita. Yang pertama afsus salam, menebarkan salam, muat'imu ta'am, yang kedua memberi makan, wasilul arham, yang ketiga menjalin silaturahim, yang keempat wasallu fil annasuni'am, menjaga salat malam kita. Mudah-mudahan menjadi wasiat buat kita semua dan menjadi juga amalan sunnah buat kita dalam kehidupan kita agar menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Ini saja, kurang mohon maaf ya. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah, kealfan, kesilapan saya pribadi. Kalau saya beristighfar pada saya mohon maaf sekali. Barangkali ya alhamdulillah tahun ketiga tahun ini amanah saya wakaf tanah 2 meter buat sekolah. Alhamdulillah sudah ada 25 murid untuk tahun baru. Amanahnya buat yatim dan duafa dan gratis ya. Sampai sekarang masih berjalan. Tahun pertama dapat 12 siswa, tahun kedua dapat 13, tahun ketiga dapat 25. Jadi sudah ada 50 anak. Memang dari tanah wakaf sudah dibangunkan musola, ada lokal 3 buat sekolah. Tahun ini kita akan coba membuat izin operasionalnya. Nah, sekarang ini masih numpang ya, ada sekolah SMP IT Al-Muntakin. Repot juga kita yang punya murid yang capek, bosnya aja ke sana ya. Nah tahun ini kita akan coba buat izin, mohon doanya kita akan buat izin operasional supaya bosnya bisa masuk ke lembaga kita dan kita mengeluarkan murid nanti atas nama sekolah kita kan. Kalau ini namanya nama sekolah kita yang ngedidik, nanti hafalannya bagus, yang bagus sekolah sana kan. Kita butuhkan ijazah kan anak biar bisa melanjutkan sekolah umumnya SMA, karena targetnya 3 tahun di SMP Quran ini mereka minimal hafal 10 juz ya. Sampai hari ini ada yang sudah 6 juz, 7 juz ya, ada juga yang baru 1 juz karena memang berbeda-beda. Ada yang masuknya sudah punya modal hafalan, dia dulu SD-nya udah ikut sekolah tahfidz. Ada yang belum kenal Quran sama sekali, nggak tahu huruf hijaiyah ya, kita terima karena target kita siapapun doa kita terima. Sehingga perlu ekstra untuk kita ini kan bantu membaca Quran. Jadi mohon doanya jamaah sekalian, barangkali mudah-mudahan kami bisa amanah dan istiqomah melaksanakan ya tanah wakaf yang dihibahkan kepada kami seluas 2000 meter, mulai melahirkan nanti anak-anak didik yang soleh, karena targetnya kalau 10 juz dihafal paling nggak dia modal buat jadi imam lah di lingkungan mereka masing-masing ya. Ini saja, benar datangnya dari Allah, keliru dan salah, kealfan, kesalahan saya pribadi. Kalau saya beristighfar pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.